Ilmu rawa rontek bangkit meski terpotong. Bayangkan, tubuhmu terpotong menjadi dua. Darah mengalir deras. Nafasmu berhenti. Tapi kamu tidak mati. Potongan tubuh itu bergerak sendiri. Daging yang terpisah menyatu kembali. Dan kamu bangkit lagi. Bukan sebagai manusia, tapi sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat, dan lebih haus. Inilah kisah tentang ilmu terlarang yang membuat seseorang tidak bisa mati meski tubuhnya dihancurkan berkali-kali. Ilmu yang hanya dipelajari oleh mereka yang rela mengorbankan segalanya. Ilmu rawa rontek. Di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, hidup seorang pria bernama Satrio. Ia bukan siapa-siapa, hanya petani biasa dengan hidup yang penuh kekurangan. Tapi satu hal yang membuatnya berbeda, Satrio tidak takut mati. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita tentang ilmu hitam, tentang orang-orang yang bisa hidup kembali. Meski tubuhnya dihancurkan, awalnya itu hanya cerita. Sampai suatu malam, ia melihatnya sendiri. Seorang pria tua diserang oleh perampok. Tubuhnya ditebas berkali-kali. Tapi pria itu tidak mati. Potongan tubuhnya bergerak sendiri dan kembali menyatu. Malam itu, hidup Satrio berubah. Satrio mulai mencari pria itu berminggu-minggu, berbulan-bulan, hingga akhirnya ia menemukannya di tengah hutan. Pria itu hanya tersenyum. Kalau kau sudah datang sejauh ini, berarti kau siap kehilangan segalanya. Satrio tidak ragu. Ia ingin hidup abadi. Ia ingin kekuatan. Pria tua itu berkata, "Ini bukan ilmu biasa. Ini rawa rontek. Sekali kau masuk, tidak ada jalan kembali. Syaratnya bukan uang, bukan darah hewan, tapi darah manusia." Malam pertama, Satrio gemetar. Di hadapannya seorang pengemis tua. "Ini ujian pertamamu," kata sang guru. Satrio ragu, tapi keinginannya lebih kuat. Pisau itu turun, dan darah pertama mengalir. Sejak malam itu, sesuatu dalam diri Satrio berubah. Ia mulai mendengar suara. Bisikan dari dalam tubuhnya sendiri. Suara yang berkata, "Potong lagi, beri makan, beri lebih." Untuk menguasai rawa rontek, Satrio harus mati. Berkali-kali tubuhnya ditebas, dipotong, dihancurkan. Dan setiap kali ia bangkit lagi. Awalnya sakitnya tak tertahankan, tapi lama-lama ia mulai menikmatinya. Rasa sakit berubah menjadi kekuatan, dan setiap kali bangkit, ia menjadi lebih kuat, lebih cepat, lebih tidak manusiawi. Satrio tidak lagi sama. Ia tidak butuh tidur. Ia tidak butuh makan. Yang ia butuhkan hanya satu. Darah. Desa mulai berubah. Orang-orang hilang satu persatu. Tidak ada jejak. Hanya bau darah di malam hari. Satrio telah menjadi sesuatu yang lain. Bukan manusia, bukan juga makhluk biasa. Ia adalah hasil dari ilmu yang melampaui kematian. Penduduk desa akhirnya melawan. Mereka menangkap Satrio, membakarnya, memotong tubuhnya, menghancurkannya berkali-kali. Tapi setiap kali mereka berpikir semuanya selesai,
potongan tubuh itu bergerak lagi dan menyatu kembali. Satrio tidak bisa mati. Akhirnya, mereka menguburnya hidup-hidup dengan rantai dan mantra. Tapi sebelum tanah itu menutup wajahnya, Satrio tersenyum dan berbisik, "Aku tidak akan mati. Aku hanya menunggu." Mereka pikir semuanya sudah selesai. Tubuh itu sudah dihancurkan, dikubur dalam tanah, dirantai, dikunci dengan doa-doa tua. Tapi mereka lupa satu hal, yang tidak bisa mati, tidak bisa dihentikan. Dan malam itu, tanah mulai bergerak. Bukan gempa, bukan hewan, tapi sesuatu yang ingin keluar. Sudah 7 tahun berlalu sejak Satrio dikubur hidup-hidup. Desa itu perlahan kembali normal. Orang-orang mulai melupakan, tapi tidak dengan Arga. Anak kecil yang dulu melihat semuanya. Kini, ia sudah dewasa dan setiap malam ia mendengar suara dari bawah tanah. Bisikan pelan tapi jelas, "Bebaskan aku." Awalnya, Arga mencoba mengabaikan, tapi suara itu semakin keras, semakin dekat, dan suatu malam ia berjalan tanpa sadar menuju hutan, menuju kuburan itu. Arga berdiri di atas tanah yang pernah menjadi kuburan Satrio. Tangannya gemetar, tapi tubuhnya tidak bisa berhenti bergerak. Ia mulai menggali tanah itu. Basah, bau busuk menyengat, dan semakin dalam ia menggali. Suara itu berubah. Bukan lagi bisikan, tapi tawa. Tawa saat cangkulnya mengenai sesuatu. Arga berhenti. Sebuah tangan masih utuh, masih bergerak. Tanpa sadar, Arga menyentuh tangan itu. Dalam sekejap, sesuatu masuk ke tubuhnya. Ia berteriak. Tubuhnya kejang dan matanya berubah merah. Merah, tanah itu meledak. Potongan tubuh Satrio keluar satu persatu. Dan seperti dulu, semua bagian itu mulai menyatu. Tapi kali ini ada yang berbeda. Satrio tidak bangkit sendiri. Ia berbagi tubuh dengan Arga. Arga masih ada di dalam. Tapi ia tidak punya kendali. Ia hanya bisa melihat dari dalam tubuhnya sendiri. Sementara Satrio mengambil alih tubuh baru, lebih segar. Bisiknya, kini Rawa Rontek menjadi lebih kuat. Bukan hanya tidak bisa mati, tapi bisa berpindah dari satu tubuh ke tubuh lain. Desa itu kembali berubah. Orang-orang mulai hilang lagi. Tapi kali ini lebih cepat, lebih brutal. Seorang ustadz tua datang ke desa. Ia tahu ini bukan sekadar gangguan biasa. Ini ilmu terlarang. Ia berkata, "Ini bukan manusia lagi. Ini wadah dari sesuatu yang tidak seharusnya ada." Penduduk desa bersatu. Mereka tidak ingin mengulang kesalahan. Kali ini, mereka tidak akan mengubur. Mereka akan memusnahkan. Pertarungan terjadi di tengah hutan. Api, doa, dan darah. Tubuh Satrio hancur berkali-kali, tapi selalu kembali. Sampai akhirnya Ustadz itu
menyadari satu hal yang harus dihancurkan, bukan tubuhnya, tapi jiwanya. Masalahnya, Satrio tidak lagi punya satu jiwa. Ia sudah menyebar ke dalam banyak tubuh. Dan sebelum semuanya berakhir, Satrio tertawa. Kalian terlambat. Lampu padam. Jeritan terdengar. Dan keesokan paginya, desa itu kosong tanpa satupun manusia. Awalnya cuman satu orang, lalu 2, lalu 10. Sekarang tidak ada yang tahu siapa yang masih manusia, karena yang terinfeksi tidak mati. Tidak mati. Mereka hanya menunggu tubuh berikutnya. Dan mungkin yang sedang menonton ini sekarang bukan lagi manusia. Kabar hilangnya satu desa akhirnya sampai ke kota. Tapi sudah terlambat karena Satrio tidak lagi tinggal di satu tempat. Ia berpindah dari tubuh ke tubuh tanpa jejak. Orang-orang mulai bertingkah aneh. Tatapan kosong, senyum tanpa alasan, dan satu hal yang sama. Mereka tidak takut mati karena mereka tahu mereka tidak akan mati. Rumah sakit mulai penuh, bukan karena luka, tapi karena pasien yang kembali hidup. Dokter bingung. Tubuh pasien mati, tapi beberapa menit kemudian bangkit lagi. Tidak ada detak jantung, tidak ada nafas, tapi bergerak. Seorang dokter mencoba menghentikannya. Tubuh itu dipotong, tapi potongan itu bergerak sendiri dan menyatu kembali. Sejak saat itu, kata mati kehilangan arti. Pemerintah mulai turun tangan. Kota dikarantina, tidak ada yang boleh keluar. Tapi masalahnya, wabah ini tidak butuh kontak fisik. Cukup satu hal, kesadaran. Siapapun yang mendengar bisikan itu perlahan akan berubah, dan bisikan itu ada di mana-mana, di televisi, di radio, bahkan di dalam kepala. Ustadz yang dulu selamat akhirnya menemukan kebenaran. Rawa Rontek bukan sekadar ilmu, itu adalah entitas, sesuatu yang hidup dan butuh tubuh manusia untuk bertahan. Satrio bukan penguasa, ia hanya yang pertama. Dan sekarang entitas itu sudah berkembang menjadi banyak. Satu-satunya cara menghentikan semuanya adalah memutus sumbernya. Ustadz itu percaya kesadaran kolektif Rawa Rontek terhubung. Jika pusatnya dihancurkan, semuanya akan runtuh. Masalahnya, pusat itu bukan tempat, tapi manusia pertama, Satrio. Dan sekarang tidak ada yang tahu dia ada di tubuh siapa. Ustadz itu membuat keputusan, jika tidak bisa menemukan Satrio, maka semua harus dihentikan, termasuk manusia yang tersisa. Sebuah ritual besar dilakukan, doa, api, dan pengorbanan terakhir. Kota itu dilenyapkan. Api membakar semuanya. Jeritan hilang dan untuk sesaat sunyi. Beberapa waktu kemudian, di tempat lain, jauh dari kota itu, seorang anak kecil sedang bermain. Ia terjatuh
dan menangis. Lalu, tiba-tiba diam. Ia bangkit perlahan, menatap lurus ke depan, dan tersenyum. Dengan mata merah, suara pelan terdengar. Aku tidak pernah mati. Kalau dunia seperti ini benar-benar terjadi, apa yang akan kamu lakukan? Bertahan atau menyerah? Karena mungkin yang paling berbahaya bukan kematian, tapi ketika manusia tidak bisa mati.